Dan nanti saya akan jelaskan mengapa di sini kita adakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antallah la ilaha illa anta ilaihi anta rabbi anta maliki anta khaliqi anta Allah anta Allah anta Allah la ilaha illa anta tarani anta taduru ilayya anta murabbi anta muallimi ilahi anta maksudi waridoka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifatak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang penuh berkah ini yang kelak menjadikan sebuah barometer ukuran kemajuan untuk bangkitnya sebuah ekonomi umat. Di tempat inilah kita akan memberikan manfaat besar bagi banyak orang, dan semoga Allah berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan di tempat inilah akan melahirkan sosok ibu-ibu yang betul-betul mencintai dan menyayangi putra-putrinya karena Allah. Di sini akan dilahirkan seorang ibu yang dicintai, disayangi oleh putra-putrinya dan cucu-cucunya. Di sini akan dilahirkan pengajian majelis taklim ibu-ibu yang kelak akan memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Banyak orang sudah dilahirkan lewat ibu Haja Selfie ini. Mereka yang dari penghasilan hanya ratusan ribu, penghasilan 1 juta, 2 juta, sampai puluhan juta, ratusan juta, sampai ada ibu-ibu yang penghasilannya bisa mencapai miliaran. Alangkah indahnya tatkala kita bisa melihat anak-anak kita sukses, tatkala kita melihat anak-anak kita diangkat derajatnya oleh Allah. Padahal yang menjemput rezeki, yang harus mencari maisha bukan dari pihak ibu-ibu. Mereka hanya membantu, justru kewajiban besar adalah kaum Adam. Tapi di sinilah dilahirkan sosok manusia-manusia, ibu-ibu, perempuan-perempuan yang bangkit dalam kehidupannya. Dia hidup sendiri tanpa suami, tapi dia mampu berjuang untuk membesarkan putra-putrinya. Walaupun dia sudah meninggal suaminya, tapi dia bangkit membesarkan anak-anak dengan cinta dan kasih sayang. Disinilah akan dilahirkan sosok orang-orang bermanfaat, orang-orang berikan sesuatu kebaikan bagi keluarganya. Saya pun bersyukur bisa berjumpa dengan sosok orang yang baik. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Akhir umur sudah mulai 50 tahun ke atas, berjumpa dengan orang yang sangat peduli dalam perjuangan. Mari sama-sama kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berzikir, kita munajat pada Allah dengan melakukan kita berdoa surat Al-Fatihah untuk junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia yang luar biasa. Walaupun saya tidak pernah berjumpa dengan sosok yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi saya merasakan beliau selalu hadir tatkala kita memberikan salam kepada beliau, tatkala kita memberikan sholawat kepada beliau. Saya belajar untuk mencintai keturunan-keturunan beliau, mencintai para habaib, karena
sosok seorang Rasulullah adalah sosok yang sangat mulia, suri teladan yang paling tepat. Dialah pemimpin bangsa yang sangat dicintai oleh umatnya. Dia sosok seorang suami yang sangat dicintai dan disayangi istri-istrinya. Dan dia sosok seorang ayah yang sangat dicintai dan disayang putra-putrinya. Sosok seorang kakek yang dicintai oleh cucu-cucunya. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk beliau, agar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bayangkan saja, Allah saja dan para malaikatnya bersolawat, apalagi kita yang tidak punya apa-apa, kita yang kotor, hina, nista ini. Kita masuk surga bukan amalan kita, tapi kecintaan Rasulullah dan Allah kepada kita. Dengan kita bersolawat istiqomah, insya Allah Rasul mencintai kita, dan kita mengikuti cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang belum berangkat haji atau umrah, agar dia bisa melihat kuburan Rasulullah dan berziarah di makam Rasul, tidak ada yang tidak menteteskan air mata. Tatkala kita melihat mimbar Rasulullah, di tengahnya ada raudhah, pas melihat kuburan Rasul kita menangis. Di sana dimakamkan sosok manusia yang soleh, sosok manusia yang sabar. Tanpa kesabaran beliau tidak mungkin kita mengenal Islam. Dilempari batu, kotoran onta, dia berdarah, dia tidak marah. Malaikat Jibril akan menghancurkan orang-orang Taif, justru dia tidak marah, mendoakan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Masya Allah, begitu indahnya. Tatkala dia cucunya pun akan beliau sholat, naik ke punggungnya, beliau tidak langsung berdiri. Dia tahu cucunya sedang di punggungnya. Tatkala dia sedang bicara khutbah Jumat, cucunya jatuh, dia turun membangunkan cucunya. Dan beliau senantiasa menggendong anak yatim piatu, sampai beliau pernah menyuapi makan orang Yahudi tiap hari. Matanya buta, dia dicaci maki, beliau dihina, tapi beliau tidak marah. Sampai setelah beliau meninggal dunia, Abu Bakar yang menyuapi orang buta ini, orang Yahudi ini, ternyata dia bilang, bukan engkau yang memberi makan setiap hari. Berbeda, karena Rasulullah saat itu memberi makan diunyah dulu karena dia ompong giginya. Maka Abu Bakar menyampaikan, bukan aku yang beri makan kepadamu, tapi yang memberi makan kepadamu orang yang kau hina setiap hari, yang kau caci maki setiap hari, yang kau zalimi setiap hari. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Yahudi yang matanya buta ini menangis, mencucurkan air mata, dan dia masuk Islam. Mudah-mudahan kita sama-sama selalu bersolawat dimanapun kita berada, di mobil, di motor, berjalan kaki, bersolawat. Insya Allah hati kita adem, saudaraku. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taufiqi wa hidayati wa maghfirati wal hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu wa azwaji wa dzurriyyati syamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita baca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, mertua kita yang sudah meninggal dunia. Summa ila arwahi khususan Bapak Haji Sampertomo bin Yesus Matigal, Ibu Haji Neti binti Raden Sumarji, Nenek Surni, Ibu Mimin Kusmiati binti Haji Husna, Bapak Yusuf Adi Purnomo bin Fulan. Allahumma nas'alukal barokah wa syafa'ah wal karamah wal ijajata wal salama wal biro wal istitawa wal istiqamah wal ijabah. Ya Allah, pada hari ini kami mohon kepada Engkau setiap waktu, agar orang tua kami yang telah meninggal dunia, nikmat tentram mertua kami di alam kuburnya diampuni dosa dan kesalahannya. Jadilah kami anak-anak yang disayangi, dicintai orang tua, ya Allah.
Jadikanlah kami anak-anak yang sangat dirindukan kedua orang tua kami dan mertua kami, ya Rabb. Berikan kesempatan orang tua kami sebelum meninggal dunia, dia merasa bangga punya anak yang dekat denganmu, ya Allah. Jadikan kami anak yang perhatian kepada orang tua kami, dan beri kesempatan sebelum dia meninggal dunia, kami ingin sekali memberangkatkan ke Tanah Suci. Kalaupun mereka belum ke Tanah Suci, kami ingin badalkan, ya Allah. Dan berikan kesempatan bagi orang tua kami yang masih hidup, agar dia meninggal dunia di pangkuan kami, ya Allah. Meninggal dunia mencium dan memeluk kami, ya Rabb. Dia bangga kepada kami yang perhatian, ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami, mertua kami, ya Rabb. Lindungi mereka dan cintailah mereka, ya Allah. Jadikan kami suami yang saleh untuk istri kami, dan jadikan istri kami istri yang soleha untuk diri kami, dan jadikan anak kami jadi qurrata a'yun, penyejuk hati kami. Angkat derajat masa depan mereka. Jadikan kami orang tua yang dicintai anak-anak keturunan kami, ya Rabb. Itu yang kami inginkan. Tatkala mereka ditanya, nak sayang, bangga nggak? Saya nggak sama mama papa? Dia akan memeluk kita. Terima kasih Pak, Papa yang baik sama saya, tidak pernah kasar, membimbing saya ke jalan Allah, selalu berkata yang baik pada saya, memanggil saya dengan kalimat-kalimat yang baik, Pak. Terima kasih Mama, Mama yang baik sama saya, yang selalu menuntun saya di jalan Allah. Alangkah indahnya kita punya seorang anak yang bangga punya orang tuanya. Ya Rabb, jadikan kami orang tua yang disayang, dicintai oleh keturunan kami, ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami jadi anak yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita awali dengan istighfar. Dosa-dosa kita ini terlalu banyak kepada Allah. Dosa kepada orang tua, dosa kepada kakek nenek tatkala mungkin kita pernah berjumpa dengan mereka, dosa sama saudara, tetangga, teman, karyawan dan sebagainya. Mari kita berbanyak istighfar. Ikuti ibadah istighfar saya ingin mengingat dosa-dosa kita. Dalam hati yang berbicara ucapan hanya saya, yang lain tutup mata. Istighfarnya dalam hati, saya mengingat dosa yang kita berbuat. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Istighfar ini dahsyat. Sampai ada orang pengusaha tukang jualan roti, dia setiap bikin roti dia beristighfar, istighfar, istighfar terus. Semua Allah beri rumah mewah, tanah banyak, kendaraan, tapi dia satu yang belum terkabul sama Allah. Dia ingin berjumpa dengan seorang imam besar bernama Abu Hanifah. Dengan istighfar terus dia lakukan, maka Allah gerakkan Abu Hanifah berjumpa dengan tukang roti ini. Abu Hanifah dengan pakaian yang sederhana, dia masuk ke dalam masjid. Ternyata di marbot diusirnya karena kelihatan kotor bajunya. Setelah itu datang dia ke tempat rumah yang jualan roti. Dia duduk. Boleh saya tinggal di sini sebentar Pak? Boleh, fulan. Dia duduk, dia tidak menceritakan siapa dia. Ternyata Abu Hanifah melihat tukang roti, setiap dia tepuk rotinya dibuat itu dia ada istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lantas Abu Hanifah bertanya, wahai Tuhan,
Aku lihat dari mulai awal kau bikin roti, kau beristighfar. Apa kau inginkan dari Allah? Semua fulan Tuhan, saya sudah dikabulkan Allah. Cuma saya ingin berjumpa dengan ulama besar Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah bicara, akulah Abu Hanifah. Dia menangis dan mencium Abu Hanifah dengan cinta dan kasih sayangnya. Begitu luar biasanya. Inilah amalan istighfar kalau kita istiqomah dalam kehidupan. Mari kita sama-sama membaca zikir. Ikuti saya. Ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya muhaimin, ya salam, subhanallah, astaghfirullah. Ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya muhaimin, ya salam, subhanallah, astaghfirullah. Ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya muhaimin, ya salam, subhanallah, astaghfirullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita baca sebuah zikir yang luar biasa, asma Allah ini. Kita kembalikan pada Allah. Kita kembalikan pada Allah. Kita bergantung pada Allah. Kita rindu kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Karena Allah menentukan takdir kehidupan kita. Setelah kita ikhtiar, kita berdoa, tawakal Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ada asma yang sangat dahsyat yang dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah. Insya Allah kita istiqomah baca asma ini, kita selamat dalam perjalanan, selamat dunia dan akhirat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asma ini sangat indah. Insya Allah Allah cukupkan rezeki kita. Dunia kita Allah berikan, dan Allah berikan kecukupan agama kita. Hasbunallah lidinina, hasbunallah lidunyana, hasbunallah lidinina, hasbunallah lidunyana, hasbunallah
aliyyil azim. Kita baca Asmaul Husna, cukup beberapa asma saja. Insya Allah Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan kecukupan rezekinya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Malik, Ya Allah, Ya Kudus, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Fatah, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Kabir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Karena waktu akan menyambut untuk kita sholat zuhur, insyaallah hari Kamis depan bagi jamaah yang hadir, kita lengkapi ayat-ayat Quran, ayat-ayat ru'yah yang saya akan tuntun. Dan insyaallah bagi Kamis depan yang datang, kita kasih hadiah gratis buku panduan zikir dan buku panduan untuk bagaimana kita meru'yah diri kita sendiri. Mari kita tundukkan kita kepala ke bawah, kita berdoa. Aminnya cukup pelan saja. Insyaallah doa kita diaminkan para malaikat-malaikat Allah. Tempat ini akan hadir para malaikat mengaminkan doa kita. Seperti tatkala Rasulullah beramin 3 kali, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tadi amin, amin dan amin sampai 3 kali? Maka Rasul menyampaikan kepada para sahabat yang tidak bisa melihat malaikat Allah, tadi malaikat datang Jibril, malaikat Jibril berdoa, maka aku aminkan doanya. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, jangan kau terima doa dan amal ibadahnya mereka yang memutuskan silaturahmi. Jadi kalau kita memutuskan silaturahmi karena dunia, maka kita tidak akan diterima amal ibadah kita, doa kita. Yang kedua, jangan kau terima amal ibadah dan doanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehebat apapun, setinggi apapun ilmu kita, sekaya apapun, kalau kita durhaka dengan orang tua, tidak akan pernah kita akan jadi orang sukses. Sampai Nabi Muhammad pernah ada seorang sahabat datang, ya Rasul, aku ingin doanya dikabulkan Allah. Maka datanglah kepada seorang pengembala kambing. Jangan kita menghina dia, pengembala kambing, tukang beca, mungkin supir, mungkin jual ketoprak dan sebagainya, tapi karena dia dekat dengan Allah. Maka sahabat bertanya, kelebihan apa dia? Kok kenapa doanya dikabulkan oleh Allah? Maka sahabat melihat kegiatan beliau. Ternyata beliau adalah seorang pengembala kambing. Ternyata punya ibu. Dia matanya buta, tuli bisu dan lumpuh. Setiap hari anak ini memberi makan ibunya. Setiap hari anak ini menggendong ibunya sambil mengembala kambing, menyimpan ibunya di pohon yang rindang. Masya Allah, masih ada anak seperti ini. Bisakah kita seperti anak baik sama ibu kita? Ibu yang sudah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita dengan cinta dan kasih sayangnya. Tidak akan sukses orang durhaka kepada orang tua. Mereka yang diangkat derajatnya Allah menjadi orang-orang hebat karena mereka bikin hebat senang orang tuanya, bikin bangga orang tuanya, bikin senang hidup orang tuanya. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar jadi anak yang terbaik, saudaraku. Mari azan berkumandang. Ya, nanti setelah ini kita doa mudah-mudahan dikabulkan Allah. Saat azan berkumandang ini selesai, kita sama-sama meyakini dengan kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin, jangan ragu dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hayy, Ya Ali, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Latif,
Ya Kabir, Ya Sama, Ya Bashir, Ya Jabar, Ya Qahar, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Syakur. Innama amru idza aroda syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khiratullah, assalamu alayka ya Muhammadur Rasulullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyur, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ya menjadikan ya fatah ya rojak ya fidu ya nasyur bi rahmatika agisu Allahumma agisna ya Allah, Allahumma agisna ya Allah, Allahumma agisna ya Allah. Ya Allah, tidak ada kenikmatan yang kami rasakan kecuali kami dekat denganmu ya Allah. Istiqomahkan kami sholat berjamaah, istiqomahkan kami gemar bangun malam untuk tahajud, istiqomahkan kami gemar sholat duha, istiqomahkan kami gemar membaca Quran dan mengamalkan Quran, istiqomahkan kami gemar bersedekah, berbagi kepada sesama. Ya Allah ya Rabb, Tuhanku mendengar segala doa. Jadikan lisan kami senantiasa mengingatmu, berzikir ya Allah. Hati kami, fikiran kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan soleh, rezeki yang berkah cukup banyak dan mudah, dan berikan kami kesehatan lahir maupun batin, dan jadikanlah jalan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami harapkan tempat ini menjadikan keberkahan buat kami. Kantor Faya, kantor HMS, dan juga Sanen menjadikan sebuah kebangkitan umat Islam dalam sisi ekonomi, sehingga mereka menjadi orang-orang bisa bermanfaat untuk orang banyak ya Allah. Ya Allah, ambillah ruh kami lewat malaikat Ijrail. Kami ingin meninggal dunia seperti orang-orang soleh. Kami sedang berzikir, kami sedang sujud, kami sedang beramal soleh, kami sedang berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Jangan sampai kami meninggal dunia sedang bermaksiat, berbuat munkar, berbuat kejahatan di hadapan-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami yang kotor, angkat penyakit saudara kami yang sekarang sedang sakit ya Allah. Lunasi hutang-hutang saudara kami yang terlilit hutang. Berikan jalan keluar, solusi bagi mereka saudara kami yang ada masalah-masalah berat. Dan berikan mereka yang belum menjodoh, Kau berikan jodoh yang saleh ataupun soleha. Yang belum punya keturunan, berikan keturunan yang saleh dan soleha. Dan angkat derajat kehidupan mereka, sehingga mereka bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan jadikanlah pertemuan kami jadi berkah, sehingga kami bisa bernilai dalam hidup ini, meninggal dunia semuanya dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa bersama keluarga kami dan seluruh sahabat kami, saudara kami, orang-orang soleh di surgamu nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhinal jannata ma'abrar. Ya ajiji ya rabbal alamin, fastajib doa'ana ya Allah, fastajib doa'ana ya Allah, fastajib doa'ana ya Allah. Selesai dari Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Saudara keramat Allah, insyaallah Kamis kita akan lengkapi zikir-zikir kita dengan ayat ru'ya. Nanti saya akan praktekkan bagaimana metode pengobatan. Aderi, tolong bantu saya ambil air sebuah contoh aja. Air nggak apa-apa, pintar. Ini air yang botol ya. Sini. Ini contoh. Metode ini sudah saya lakukan dari dulu. Saya hobi pengobatan dari 17 tahun. Ini air sebelum orang Jepang ngomong, saya udah ngomong duluan. Dan saya banyak berguru dengan ulama-ulama soleh. Ini air bisa mentransfer apa yang kita omongkan. Kenapa air Zam-Zam itu dahsyatnya luar biasa? Karena jutaan orang tawaf menyebut asma Allah, labbaik Allahumma labbaik. Allah menjadi tamu-tamu Allah luar biasa. Berjuta-juta orang. Dan ternyata kenapa mereka punya energi luar biasa? Karena berputar berlawanan arah jam, Bu Haji. Mereka berputar ke kiri. Ternyata putaran ke kiri punya kedahsyatan luar biasa. Itu dari dulu. Sehingga orang Jepang ngomong tentang bukunya bagaimana kekuatan power water itu, kekuatan air. Saya sudah ngomong duluan, cuma karena belum bisa ngarang buku. Sekarang aja saya sedang ngarang buku, insya Allah bulan depan selesai bukunya. Ini luar biasa air ini. Kita putar, kita ambil sedikit, kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita ajak ngobrol, air, daun, semua bisa diajak ngobrol. Kita sakit darah, jantung, empedu, paru-paru, saraf, semua diajak ngobrol. Silakan buktikan, nggak percaya. Kita mau makan, lihat ada
ada makanan jeruan, kita jangan berkain jeruan. Jangan kau bikin aku asam urat, kau jadikan aku penyakit. Dengan izin Allah, surat Al-Fatihah, walabdolin, tiup itu makanan. Ajak semua bicara. Jangan kita naik motor, naik mobil berapa banyak semut yang kelindes oleh mobil kita, kaki kita. Tanpa membaca bismillah tawakkalullah, la haula wala quwata illa billahil azim. Tatkala mereka dilindes oleh kaki kita, kinjak kita dengan mobil kita, mereka ikhlas ridho, Bu Haji. Tapi tanpa asma Allah itu berat. Binatang ini hidup, ini rumah hidup, rumah yang sering dibacakan Al-Quran, zikrullah. Rumah itu bagian baiti zannati, bagikan surga. Jadi diajak ngobrol airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai air, dengan izin Allah, reda Allahnya, bukan airnya. Izin Allah, reda Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah. Aku meminum engkau dan keluargaku menjadi sehat karena izin Allah. Al-Fatihah walabdulun. Kristalnya cantik. Jadi kalau nggak percaya nih, nanti beli air dua seperti ini. Yang satu Anda ngomong kamu tuh goblok, kamu tuh jelek, itu nanti 2 minggu keruh. Tapi air dibacakan asma Allah, diajak ngobrol terus, jernih dan bikin sehat. Ini saksi istri saya nih, lumpuh 1,5 tahun, betul nggak? Pernah sakit. Tapi dengan izin Allah terus saya bacakan kebaikan, sehat kamu kuat, kamu sembuh. Anak-anak kau jenderal, kau pengusaha, kau hafidho, kau dokter. Mulut kita ini doa, pikiran kita doa, hati kita doa. Mudah-mudahan kali Bu Haji nggak keberatan, ini tempat menjadikan wasilah kita perjuangan. Tidak hanya sebatas orang lain, tapi karyawan-karyawan kita bina, sehingga mereka rasa memiliki cinta kepada perusahaan kita. Ini kita bermitra, bukan antara bawahan dan atasan. Di sini tempat kebersamaan kita, wah luar biasa. Kenapa saya betah di sini? Karena ketemu orang-orang baik. Nanti metode, insya Allah Kamis saya akan bikin air. Ingatkan, saya bikin air nanti tak sumbang, saya doa. Nanti di sana saya sudah punya tempat di BSD, alhamdulillah. Saya zikir nanti dengan amalan-amalan yang ada, dan saya gratiskan amalan yang kita punya. Insya Allah air ini kita sumbangkan gratis. Hari Kamis yang datang silakan. Anda minum, Anda boleh cek di lab bagaimana kristal-kristalnya setelah dipimpin dengan doa, dengan zikir, dengan Quran. Sehingga ada guru saya, seorang yang luar biasa, Kiai Haji Luqmanul Hakim, guru yang luar biasa yang saya hormatin, yang mengajarkan ilmu tasawuf, mengamalkan ilmu kebaikan. Ada guru saya Habib Hilmi dari Condet, yang mengajarkan keikhlasan, keridhaan pada Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin pada Allah, jangan ragu dengan Allah. Maka subhanallah, tidak ada yang sesuatu yang mustahil bagi Allah. Dengan bismillah kun fayakun, insyaallah semua jadi nyata. Ayo bismillah, karena saya ustadz kampung, saya nggak punya apa-apa, cuma punya mimpi dan semangat dalam hidup. Bagaimana hidup ini bisa bermanfaat, dan mohon doanya. Kami sedang membangun masjid di pondok, dan kita akan selesaikan, termasuk asrama 2 lantai anak yatim piatu. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya Allah, dan saya pengen ribuan anak-anak kita bisa bimbing, dan kita buat sesuatu kebaikan. Tidak bakal miskin. Kita berbagi, maka Allah akan lebih berbagi sama kita. Tapi kalau kita pelit, maka Allah bikin susah hidup kita. Saudara kerabat Allah, ayo bismillah, kami saya tunggu. Insya Allah jam 10 kita tidak boleh lewat. Kita buktikan kedahsyatan asma-asma Allah, kerinduan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ibu Haji, kepada istri saya terima kasih, kepada Aderi luar biasa, kepada sahabat saya yang sekarang sedang meliput, ya luar biasa, terima kasih banyak, jadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.